Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan bacaan penting yang harus diamalkan oleh umat Islam. Berderet manfaat yang akan didapat seorang muslim bila membaca salah satu ayat paling terkenal dalam Al-Quran ini. Ayat kursi sendiri merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu berada di ayat ke-255 dalam surah kedua dalam kitab suci umat Islam tersebut. Bila dibandingkan dengan ayat-ayat lain, ayat kursi dinilai lebih agung. Hal tersebut dikarenakan dalam ayat kursi terkandung sejumlah nama dan sifat Allah SWT. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 5 keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama yaitu dilindungi dari kejahatan dan godaan setan. Keutamaan membaca ayat kursi yang pertama yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kejahatan setan, dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Lalu hadis lainnya disebut dari Hasan bin Ali. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua yaitu disebut sebagai kepala dari semua ayat Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda terkait hal ini. Di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Yang ketiga yaitu paling mulia di dalam Al-Quran. Keutamaan ayat kursi yang ketiga yaitu merupakan ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat lainnya. Terkait hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka tentang sifat-sifat kaum muhajirin. Lalu bertanyalah seseorang kepada beliau, surat apakah yang paling mulia di dalam Al-Quran? Lalu Nabi bersabda, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, sampai akhir ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu dilindungi Allah hingga salat berikutnya. Jika seseorang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka ia akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga salat wajib berikutnya. Yang kelima yaitu keutamaan membaca ayat kursi adalah sebagai bacaan atau doa yang dibaca sebelum tidur.
Bisa dibaca sambil tiduran atau sebelum merebahkan badan di ranjang. Manfaat ayat kursi dibaca sebelum tidur itu tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah SWT akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir di pagi dan petang hari. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacakan ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar. Yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.